Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Baiklah adik-adik tercinta, pagi ini saya akan memberikan materi kaitan sejarah kepramukaan. Namun perlu diketahui bahwa di SMA Negeri 1 Pangalengan juga mempunyai kegiatan, yaitu sebagai pelaksanaan eskul wajib gerakan kepramukaan atau pendidikan kepramukaan. Baiklah, pada pagi ini kakak akan menyampaikan sejarah kepramukaan. Baiklah, yang pertama sejarah kepramukaan masih kita kenal ya di Indonesia, terutama di negeri tercinta ini kita masih mengenal siapa itu Baden-Powell. Baden-Powell nama lengkapnya adalah Sir Robert Baden-Powell, ya, yang berdiri pada tahun 22 Februari 1857 sampai 8 Januari 1941. Jadi itu adalah perjuangan pergerakan Baden-Powell. Kemudian tujuannya apa? Baden-Powell mendirikan gerakan pada waktu itu adalah disebut dengan Boy Scout, ya, Boy Scout. Tujuannya untuk menciptakan kader-kader generasi muda yang tanggung jawab di masa depan. Yang selanjutnya bagaimana perkembangannya? Ya, perkembangannya kaitan dengan gerakan pramuka. Dan perkembangan pesat sekali, sampai 140 negara bergabung di dalam dunia organisasi kepanduan internasional. Dan sifatnya independen ini, tapi bisa bertemu dalam waktu 2 tahun sekali, ya, dengan sebutan Boy Scout World Conference, ya. Biro Kepanduan Sedunia Boy Scout World Bureau berada di Jenewa, Switzerland, berfungsi sebagai sekretaris organisasi. Kegiatan pertemuan internasional dilaksanakan 4 tahun sekali atau dengan yang disebut Jambore. Nah itu. Jadi mulai perkembangan pada saat itu, ya, gagasan Boy Scout itu atau kepramukaan sekarang, ya, dulu itu digagasnya oleh Baden-Powell, ya, yang mulai berkembang di negeri Inggris. Kemudian ada juga kepanduan di masa Belanda, ya. Kepanduan di masa Belanda, gagasan Baden-Powell sampai ke negeri Nederland atau Belanda dengan sebutan Pathfinder. Jadi di Belanda juga ternyata sampai ke Belanda, ya, dengan namanya Pathfinder. Jadi gerakan kepramukaan atau kepanduan. Selanjutnya berdiri di Indonesia. Nah, di Indonesia ini NIPP atau Nederland Indische Papinder Vereniging, ya, Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Jadi perjuangan Baden-Powell itu sangat luas sekali kaitan dengan perkembangan kepramukaan pada saat itu. Kemudian oleh pemimpin-pemimpin gerakan nasional dibentuk pula organisasi kepanduan yang bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia yang baik menjadi kader pergerakan nasional. Jadi pengaruh atau kegiatan organisasi yang dibawa oleh Baden-Powell itu ternyata tidak hanya di Inggris saja, sampai masuk Indonesia, bergabung di dalam satu wadah gerakan pramuka di Indonesia dan Belanda, sehingga ada Hindia Belanda, pergerakan kepramukaan atau kepanduan Hindia Belanda. Selanjutnya bagaimana? Kemana lagi? Ya, kemana lagi? Baden-Powell terus berjuang, sampai ke Amerika. Di sini ada gambaran Amerika pada tahun 1910. Setiap pandu mengucapkan sumpah janji dan setiap pandu harus kuat jasmaninya.
kuat jasmaninya, mental, dan bermoral baik, dan tidak bersifat politik. Kegiatan banyak dilakukan di alam terbuka seperti berkemah, konservasi alam, kehutanan, pertanian, aksi sosial, dan bakti sosial. Dalam Perang Dunia II 1939-1945 berpartisipasi, motonya Be Prepared. Nah, jadi intinya di Amerika ini punya kegiatan-kegiatan yang sangat khusus dan membentuk karakter-karakter manusia yang baik atau generasi yang baik, kaitan dengan persiapan harus siap mental, fisik, moral, dan spiritual ya pada saat itu. Tapi mungkin berbeda pada spiritual pada masa itu ya, perkembangannya sangat sulit sekali karena terkontaminasi kaitan dengan pengaruh-pengaruh barat ya. Ada India, ada Belanda, ada juga Indonesia. Nah, selanjutnya pramuka menurut Baden-Powell. Pramuka ya, menurut Baden-Powell itu jadi bukan hanya teoritis, bukan hanya catatan, tapi pramuka itu gerakannya, kegiatannya itu untuk menggerakkan generasi muda dengan kreativitas, bersenang-senang, berkelompok, ya, terus menjelajah. Jadi artinya pramuka yang kreatif, inovatif, mampu menciptakan untuk masa depan. Jadi terutama kaitan dengan kemandirian. Jadi Baden-Powell terus mendunia kaitan penyebaran atau memberikan isu-isu baik kaitan gerakan kepramukaan. Selanjutnya kita juga punya sejarah-sejarah lain kaitan di mana ada Jepang di situ, nanti akan dibahas kaitan masa penjajahan Jepang. Jadi gerakan pramuka bergerak terus. Kemudian pergerakan kepemimpinan, pergerakan nasional, ada di sini yang disebut JVO, Japanese Pathfinder Organization, ya. Kemudian JGV, Jongyapa Pathfinder. Ketiga, NATIPU. Jadi istilahnya banyak sekali ya. NATIPU, National Islamic Pathfinder. Ada juga HW atau HW, Hizbul Wathan. Kemudian ada juga Serikat Islam Abdeli Pathfinder. Nah, itu. Jadi nama-nama pada masa pergerakan nasional banyak sekali gerakan pramuka. Kemudian dengan adanya larangan Hindia Belanda menggunakan istilah Pathfinder. Jadi pada masa itu Belanda melarang untuk gerakan pramuka disebut Pathfinder. Maka pada saat itu ya, Kiai Haji Agus Salim menggunakan pandu atau kepanduan. Nah, itu. Jadi pencetus pandu atau kepanduan pada saat itu karena ada larangan penggunaan Pathfinder, maka Pak Kiai Haji Agus Salim menggunakan kepanduan atau pandu. Kemudian tahun 1930 berdiri IFO atau PK, Pandu Kesultanan, ya, Kesultanan. Kemudian PPS, Pandu Pemuda Sumatera, bergabung menjadi KBI, Kepanduan Bangsa Indonesia. Tahun 1931 terbentuklah PAPI, Persatuan Antar Pandu Indonesia, yang berubah menjadi BPPKI, Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia. Ya. Ternyata adik-adik tercinta, banyak sekali istilah-istilah kepanduan pada masa pergerakan nasional. Jadi dibangun di samping Baden-Powell menggerakkan pembentukan karakter, ternyata di Indonesia bisa bermanfaat pula bahwa gerakan kepanduan itu untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, nah di sini 1942 dan setelah proklamasi 1945, pada waktu pendudukan Jepang, kepanduan dilarang dan banyak tokoh pandu masuk pada Keibondan. Nah ini Jepang beda lagi ya bahasanya, kalau tadi Pathfinder, sekarang Keibondan, Seinen dan peta. Dibentuklah Pandu Rakyat Indonesia pada tanggal 28 Desember
1945 di Salak sebagai satu-satunya kepanduan. Sekitar tahun 1961 terhimpun 100 organisasi kepanduan yang terhimpun dalam 3 federasi organisasi, yaitu IPINDO, PEPINDO, PKPI. IPINDO adalah Ikatan Pandu Indonesia 13 September 1951. Kemudian POPINDO, Persatuan Pandu Putri Indonesia tahun 1954. Dan 3 PKPI, Persatuan Kepanduan Putri Indonesia. 3 federasi melebur menjadi satu dengan nama Perkindo, Persatuan Kepanduan Indonesia. Nah, jadi pada saat itu, pada saat penjajahan Jepang 1942 sampai 45, ternyata kepanduan terus bergerak, tapi dengan perkembangan disatukan, dikolaborasikan, sehingga mereka mempunyai 100 organisasi kepanduan. Dari perkembangan sekian banyak itu, sehingga dibuatlah 3 federasi yang tadi sudah disebutkan. Ternyata gerakan pramuka tetap di Indonesia itu berkembang. Maka sampai saat ini kita tidak akan mungkin ya Indonesia itu melepaskan begitu saja kaitan gerakan pramuka, karena sejarahnya sekalipun datang dari negeri Inggris, tapi manfaatnya untuk kehidupan generasi muda kaitan dengan pembentukan karakter sangat bermanfaat sekali. Makanya lahirlah undang-undang gerakan pramuka. Ya. Yang selanjutnya ada Perkindo. Perkindo dianggap lemah, maka kelemahan gerakan kepanduan Indonesia akan dipergunakan oleh komunis, akan menjadi gerakan pionir muda seperti yang terdapat di negara komunis. Akan tetapi kekuatan Pancasila dalam Perkindo menentangnya, dan dengan bantuan Perdana Menteri Insinyur Juanda, maka perjuangan menghasilkan keputusan Presiden nomor 238 1961 tentang gerakan pramuka 20 Mei 1961 yang ditandatangani oleh PJS Presiden Insinyur Juanda karena Presiden Soekarno sedang berkunjung ke Jepang. Nah, pada saat itu ditumpangi juga bahwa pramuka itu mau diarahkan, dibelokkan, tapi dengan saktinya Pancasila, dengan kuatnya Pancasila tetap bertahan, sehingga lahirlah Kepres nomor 238 tentang gerakan pramuka. Nah, itu. Selanjutnya, gerakan pramuka, perkembangannya bagaimana? Penduduk Indonesia sekitar 80%, ini sudah berkembang lagi nih. Penduduk Indonesia itu sekitar 80% tinggal di pedesaan. Dan 75% bertani. Maka pada tahun 1961 Kuarnas menganjurkan agar pramuka mengadakan kegiatan di bidang pembangunan desa, terutama di Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Maka pada tahun 1966 Menteri Pertanian dan Kuarnas membentuk satuan karya yang disebut dengan Taruna Bumi. Jadi secara tidak sadar bahwa lahirnya Saka-Saka itu diawali dengan Saka Taruna Bumi tahun 1966. Kemudian sininya disusul Saka Bayangkara yang kaitan dengan kepolisian, Dirgantara, dan Bahari. Kemudian tahun 1970 Menteri Transmigrasi dengan Kuarnas menginstruksikan partisipasi pramuka dalam bidang transmigrasi dan koperasi. Nah, ternyata setelah pembentukan itu, maka berkembanglah dibentuk kaitan dengan siswa atau generasi muda yang sudah berusia 16 sampai 21 tahun. Nah, mereka masuk ke gerakan pramuka tingkat penegak, sehingga di sini ada Saka, ya, beberapa Saka yang diawali pada tahun 1966 itu adalah Saka Taruna Bumi.
Nah, mungkin di sini juga nanti di SMA kaitan dengan cita-cita kalian semua, adik-adik yang ingin punya cita-cita jadi TNI misalkan, jadi TNI, kita tinggal masuk saja Saka Wirakartika. Kemudian kalau mau jadi Menteri Pertanian, ya, ahli tani bisa masuk Taruna Bumi. Kemudian ingin penerbangan, ya, dirgantara dan kelautan bahari, dan banyak lagi saka-saka yang lainnya, ya, seperti Saka Bakti Wisada kaitan dengan kesehatan, Saka Kencana kaitan KB, dan banyak lagi yang lainnya. Kalau kalian punya cita-cita, silakan gabung dengan Gerakan Kepramukaan di SMA Negeri 1 Pangalengan dengan memilih salah satu saka sesuai dengan kemampuan dan cita-cita adik-adik sekalian. Masih ada sedikit lagi nih. Nah, sekarang bagaimana di Indonesia? Ya, di Indonesia. Kepramukaan dikenal sebagai scouting, ya. Seperti halnya berawal dari Badan Polo berkemah yang beranggotakan 20 sampai atau selama 8 hari, ya. Kemudian kepanduan berkembang pula di Indonesia sekitar tahun 1050 sampai 1960 atas dorongan para tokoh dan berdasarkan TAK MPR. Nah, TAK MPR nomor 2 MPRS 160. Kemudian 1060 Presiden Soekarno selaku mandataris MPRS pada tanggal 9 Maret 1961 memberikan amanat pada pimpinan Pandu merasa berkewajiban untuk mengefektifkan organisasi kepanduan sebagai satu komponen bangsa yang potensial dalam perkembangan bangsa dan negara. Saat itu kepanduan dibubarkan dan diganti dengan nama Gerakan Pramuka. Jadi adik-adik sekalian harus ingat ya, kepresnya nomor berapa? Nomor 2, ya. Nomor 2 MPRS 1060. 19 kayaknya 1960 ya, 50 sampai 60. Kemudian Kepres nomor 238 tahun 61 tanggal 20 Mei 61 Gerakan Pramuka diperkenalkan kepada masyarakat tanggal 14 Agustus 1961. Sesaat setelah Presiden RI menganugerahkan Panji Gerakan Pramuka dengan keputusan nomor 448 tahun 1961. Sejak saat itulah tanggal 14 Agustus dijadikan hari ulang tahun Gerakan Pramuka. Adik-adik sekalian, jadi ingat ya, pada tanggal 14 Agustus tahun ini, tanggal 14 Agustus diperingati atau ditetapkan sebagai Hari Gerakan Pramuka. Ya. Pada tanggal berapa pada saat itu? Pada tanggal 14 Agustus 1961. Kepresnya nomor 238, ya, tertanggal 20 Mei, sama dengan kelahiran kakak, 20 Mei, tapi kakak 67, ya, ini 20 Mei 61. Nah, jadi ditentukan tanggal 14 Agustus dijadikan hari ulang tahun Gerakan Pramuka. Nah, kemudian pada hari ulang tahun Gerakan Pramuka ke-45 tahun 2006, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyanangkan revitalisasi Gerakan Pramuka dalam upaya pemantapan organisasi Gerakan Pramuka dan terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Nah, itu adik-adik sekilas sejarah Gerakan Pramuka, ya. Ternyata sampai tahun 2006 Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di situ mengeluarkan undang-undang, ya, merevitalisasi Gerakan Pramuka dan organisasi Gerakan Pramuka, terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 kaitan dengan Gerakan Pramuka. Di situ dicantumkan, ya, bahwa Gerakan Pramuka itu salah satu
pendidikan yang sangat penting bagi pembentukan karakter generasi muda, ya, baik siaga, penggalang dan penegak, pandega dan selanjutnya. Jadi memang pramuka itu sangat, ya, peserta didik baik yang usianya mulai 7 tahun sampai 25 tahun. Ini pentingnya pramuka untuk membentuk karakter-karakter bangsa, sehingga curahan ilmu yang dibawa oleh Bani Towo pada saat itu sampai saat ini, ya, diamalkan, dikembangkan oleh generasi muda di Indonesia, sehingga sampai saat ini gerakan kepramukaan tetap berkembang. Mudah-mudahan, ya, kaitan dengan ekskul wajib di SMA Negeri 1 ini, kaitan dengan gerakan pramuka di SMA Negeri 1 Pangalengan semakin berkembang, ya, semakin terbaca oleh dunia, dan mudah-mudahan segala hal yang dicita-citakan bisa tercapai dan tetap ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kakak sampaikan, mudah-mudahan bagi manfaat buat kita semua. Salam pramuka.